Nabi Yakub menerima wahyu dari kenabiannya ketika perjalanan menuju Palestina, waktu beliau tertidur di atas batu. Sesampainya Yakub di Padan Aram yang terletak di Irak, Yakub bertanya kepada salah satu penduduk tentang kediaman Laban bin Batuil. Penduduk tersebut menunjuk ke arah Rahel, seorang gadis yang cantik jelita, yang kebetulan merupakan putri kedua dari Laban bin Batuil. Setelah memperkenalkan diri kepada Rahel, Nabi Yakub diajak untuk bertemu dengan ayahnya Laban bin Batuil. Dalam pertemuan tersebut, Nabi Yakub menyampaikan pesan dari ayahnya agar mereka berdua menjadi besan dengan menikahkan salah satu putri Laban dengan Nabi Yakub. Laban menyetujui pesan tersebut dengan syarat menggembalakan hewan ternak miliknya selama 7 tahun. Setelah berpikir sejenak, Yakub menyanggupi hal tersebut. Nabi Yakub meminta untuk dinikahi dengan putri kedua pamannya, yaitu Rahel binti Laban. Nabi Yakub bekerja penuh tanggung jawab dan mengembala ternak pamannya dengan sebaik-baiknya. Setelah 7 tahun berlalu, Nabi Yakub menagih janji kepada pamannya Laban. Laban pun menjodohkan putri pertamanya bernama Laiyah. Namun, Nabi Yakub lebih menginginkan menikahi Rahel, seorang gadis yang dia jumpai pertama kali saat berada di kota Padan Aram. Laban pun menyarankan Nabi Yakub untuk menikahi Laiyah terlebih dahulu. Setelah itu, dia diizinkan untuk menikahi Rahel sebagai istri kedua dengan syarat bahwa Nabi Yakub harus bersedia menggembalakan hewan ternak milik Laban selama 7 tahun lagi. Pada masa Nabi Yakub belum ada larangan menikahi kakak beradik dalam satu waktu. Nabi Yakub menyetujui hal tersebut setelah berpikir sejenak. Ia mengembala ternak pamannya dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab, sehingga pamannya Laban merasa puas dengan kerja keponakannya itu. Setelah 7 tahun kemudian, pamannya pun menepati janjinya kepada Yakub. Nabi Yakub kemudian menikah dengan kedua putri dari pamannya, yakni Laban bin Batuil. Pada saat itu, Laban menghadiahkan kepada kedua putrinya seorang pembantu perempuan bernama Zulfa dan Bahlah. Beberapa tahun kemudian, Nabi Yakub menikahi kedua asisten rumah tangga tersebut. Bertahun-tahun setelahnya, Yakub memiliki 12 orang anak dari keempat istrinya. Dari keempat istri tercintanya, Nabi Yakub memiliki 12 orang anak. Istri pertama, Laiyah, dikaruniai 6 orang anak, yaitu Syamun, Raubin, Lewi, Yahuda, Yasakir, dan Zabulan. Istri kedua, Rahel, dikaruniai 2 orang anak, yaitu Benyamin dan Yusuf. Istri ketiga, Sulfa, dikaruniai 2 orang anak, yaitu Kan dan Asyar. Istri keempat dikaruniai 2 orang anak, yaitu Dan dan Naftali. Nabi Yakub kepada keempat orang istri memiliki sifat bijaksana dan adil agar keempat istrinya terus mendapatkan kebahagiaan. Pada surat Al-Baqarah ayat 132-133, Allah berfirman, "Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Yakub. Ibrahim berkata, 'Hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam.' Adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut, ketika ia berkata kepada anak-anaknya, 'Apa yang kamu sembah sepeninggalku?' Mereka menjawab, 'Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya.' Nabi Yakub mewasiatkan kepada anak-anaknya untuk beriman dan hanya menyembah Allah yang Maha Esa. Beliau adalah nabi yang sabar dan berpegang teguh pada ajaran Allah yang diturunkan melalui kakeknya Ibrahim. Nabi Yakub memperlakukan anak-anaknya dengan seadil-adilnya. Sampai disinilah kisah dari Nabi Yakub alaihi salam. Tidak banyak dikisahkan dari Nabi Yakub. Beliau adalah bapaknya dari kaum Bani Israel. Beliau adalah nabi yang membawa sejarah penting dalam peradaban Islam, di mana beliau adalah nabi yang dijuluki Israel oleh Allah melalui perantara malaikat Jibril. Sehingga anak keturunan beliau dijuluki Bani Israel. Diketahui Bani Israel adalah kaum yang banyak mewarisi keturunan nabi dan penguasa.